Kalau Bapak Ibu semua, mungkin kita pernah mendengar bahwa musik atau menggunakan alat musik adalah haram di dalam Islam. Misalnya kalau bermain gitar atau main keyboard, apalagi di dalam ibadah. Nah, berbeda dengan kita yang Kristen Bapak Ibu, kita menggunakan alat musik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya bicara ini tentang penggunaan musik dalam ibadah, bukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan sekuler. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berprofesi sebagai seorang musisi atau yang berhubungan dengan musik. Nah, saya berharap Bapak Ibu semua tidak ada yang anti dengan musik pada saat ibadah. Karena memang di dalam Alkitab, alat musik itu digunakan untuk menyembah Tuhan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Daud, ketika Daud bermazmur dengan memainkan alat musik petiknya, yaitu kecapi, dan bahkan pada saat roh jahat mengganggu Saul, Raja Israel yang pertama pada waktu itu, kemudian Daud memainkan kecapinya, roh jahat itu pergi dari Saul. Kisah ini bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sebenarnya terjemahan roh dari Allah yang mengganggu Saul itu kurang tepat Bapak Ibu, karena memang itu diambil dari Masoretes. Nah, kalau kita lihat di dalam Septuagint dituliskan pneuma poneron, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani adalah ruah ra'ah. Nah, itu lebih tepat daripada roh dari Allah. Jadi, terjemahannya yang mungkin lebih baik adalah, dan setiap kali apabila roh jahat itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, kembali kepada kisah itu tadi Bapak Ibu. Dari kisah Daud dan Saul ini, kita bisa lihat bahwa musik yang dipakai oleh seorang yang ahli seperti Daud, ketika permainan musik itu ditujukan kepada Tuhan, maka itu memiliki kekuatan menyembuhkan orang dari gangguan roh jahat. Dalam literatur pendukung ini, kita juga bisa lihat, menurut Lange's Commentary, permainan Daud dalam musik membawa kelegaan yang membebaskan Saul dari penderitaannya, sehingga ia menjadi sehat kembali. Ketika dia mendengar musik itu, roh jahat itu pergi darinya. Kekuatan suara musik terhadap Saul sedemikian rupa, sehingga suasana hatinya yang suram pun bisa lenyap. Nah, roh jahat itu tidak menyukai musik yang dipakai pada saat ibadah raya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah kita sebenarnya tidak perlu tengking-tengking setan pada saat dalam ibadah. Karena sejatinya, roh jahat dengan sendirinya akan pergi dari kita saat ada musik yang kita pakai untuk bermazmur dan memuliakan Tuhan. Nah, kita juga tidak perlu meminta perlindungan Tuhan dari gangguan setan. Seperti yang mungkin pernah kita dengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam, mengucapkan lafaz ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, atau membacakan Al-Fatihah, atau membaca surah Al-Ikhlas, atau membaca surah Al-Falaq, atau membaca surah An-Nas, atau mungkin juga membaca ayat kursi. Nah, bagaimana respon Anda tentang Islam mengharamkan musik dalam ibadah, sementara di dalam Kristen itu dapat membuat roh jahat pergi? Sementara saudara-saudara kita yang dari Islam, supaya tidak diganggu oleh roh jahat, mereka mungkin menaikkan doa-doa meminta perlindungan Allah dari gangguan setan atau jin. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.